Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 31 8 lubang. Bagi seorang kultivator kecil yang baru membuka 3 lubang, tidak diragukan lagi hal-hal ini merupakan kekayaan yang sangat besar. Biji dan jimat untuk sementara tidak tersedia. Jika Anda ingin meningkatkan budidaya Anda harus melihat pil pengumpul roh dan pil darah Qi. Lu Ye memasukkan biji dan sebagian besar ramuan dan jimat ke dalam tas penyimpanan yang diberikan oleh tuannya, lalu menyimpannya di dekat tubuhnya, lalu membagi sisa barang menjadi 2 bagian dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan manajer Yang dan Zhou Cheng. Satu diikatkan di pinggang untuk memudahkan akses kapan saja, dan yang lainnya disembunyikan di dada untuk cadangan. Setelah itu, dia berganti pakaian bersih. Pakaian yang dia kenakan sebelumnya sudah robek, dan masih ada noda darah setelah pertarungan dengan manajer yang dahulu kalah. Pakaian baru dan suasana baru, Lu Ye tiba-tiba merasa segar. Ketika semuanya sudah siap, dia mengeluarkan pil pengumpul roh, memasukkannya ke dalam mulutnya dan meminumnya untuk menyempurnakan efek obatnya. Aliran panas dengan cepat muncul di perut bagian bawahnya, yang merupakan kekuatan ramuan yang larut ke dalam kekuatan spiritual Lu Ye dan mengalir ke dalam lubang spiritual. Lubang spiritual yang awalnya tidak penuh lambat laun menjadi penuh. Namun tak lama kemudian Lu Ye menemukan hal yang aneh, yaitu ada beberapa keberadaan aneh di sekelilingnya. Keberadaan itu tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi ada di mana-mana. Hal ini mengingatkannya pada adegan ketika dia sedang duduk di formasi cakram saat dia menguji tingkat bakatnya. Apakah ini aura? Menghirup dan menghirup energi spiritual adalah salah satu cara terpenting bagi para beku untuk berlatih. Ketika batu spiritual habis, tidak disarankan untuk meminum terlalu banyak ramuan spiritual, jika tidak, erisipelas akan menumpuk dan efisiensi pemurnian Qi akan menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, banyak praktisi berlatih dengan menghirup dan menghembuskan nafas Reiki. Energi spiritual ada di mana-mana di langit dan bumi, hanya masalah kuantitasnya saja. Namun, sejak kebangkitan Lu Ye, dia hanya merasakan kehadiran energi spiritual saat menguji bakatnya, dan itu karena atomisasi kekuatan spiritual dari batu spiritual pada cakram formasi. Selain itu, dia tidak pernah merasakan sedikit pun kehadiran energi spiritual. Sampai sekarang, mengapa saya tiba-tiba merasakan kehadiran energi spiritual? Ini jelas bukan alasan peningkatan budidaya saya sendiri. Sebenarnya tidak banyak perbedaan antara membuka lubang pertama dan membuka lubang ketiga. Jadi, energi spiritual di sini cukup kuat, jadi saya menyadarinya. Lu Yejing merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa intensitas energi spiritual di sekitarnya hanya sedikit lebih buruk daripada lingkungan selama ujian, tetapi jauh lebih baik daripada lingkungan di lembah Xieyue atau di luar. Apakah ini lingkungan yang unik di medan perang Lingqi? Dengan cara ini, jelas lebih bermanfaat bagi para beku untuk berlatih di medan perang. Lu Ye samar-samar memahami pentingnya medan perang Lingqi bagi para biksu. Faktanya, tebakannya benar. Energi spiritual di medan perang Lingqi memang jauh lebih kaya daripada di dunia luar. Ini masih di belantara medan perang. Jika Lu Ye bisa pergi ke markas besar sekte, dia akan menemukan bahwa energi spiritual di sana hanya akan semakin kuat. Semakin tinggi tingkat sekte, semakin besar konsentrasi energi spiritual, dan semakin cepat kemajuan para beku dalam latihan mereka. Ini juga alasan mengapa sekte baru bermunculan seperti jamur setelah hujan selama bertahun-tahun, karena setelah mendirikan sekte, Anda bisa mendapatkan pilar Tianji, dan kemudian Anda bisa mendapatkan tempat untuk sekte Anda sendiri di medan perang Lingqi. Budidaya di dalam rumah jauh lebih efisien dibandingkan di luar ruangan. Selain itu, stasiun berbagai sekte besar di medan perang tidak hanya dapat digunakan untuk latihan, tetapi juga dapat digunakan untuk membudidayakan tanaman spiritual dan ramuan atau melakukan hal lain. Dapat dikatakan bahwa lokasi setiap sekte di medan perang adalah fondasi terpenting dari sekte tersebut. Saat ini, Lu Ye tidak tahu banyak tentang situasi di medan perang. Dia hanya merasa baru setelah menemukan aura di sekitarnya. Namun, dia tidak berlatih menghirup energi spiritual, karena itu tidak efisien. Di antara beberapa metode budidaya biksu, tidak diragukan lagi yang paling efisien adalah dengan mengonsumsi obat-obatan. Suatu hari kemudian, 3 lubang Lu Ye kembali penuh. Dia berhenti sejenak, mengeluarkan daging serigala yang telah dia potong sebelumnya, memanggangnya, dan memakannya dengan sepenuh hati. Daging serigala tidak enak, meskipun dipanggang, masih berbau amis, tetapi Lu Ye tahu bahwa hal utama sekarang adalah meningkatkan kekuatannya, jadi tentu saja dia tidak ingin membuang waktu berburu. Dia berlatih hampir tanpa henti, meminum pil esensi spiritual satu demi satu. Setengah hari kemudian, dinding keempat lubang itu rusak, dan 3 hari kemudian, keempat lubang itu penuh. 3 hari kemudian, 5 lubang itu penuh. Setelah 3 hari, ke-6 lubang itu penuh. Konsumsi Qi dan pil darah serta pil Yunling dalam jumlah besar membuka lubang spiritual Lu Ye satu persatu.
Setelah semua pil penambah roh dan pil darah Qi dikonsumsi, Lu Ye telah membuka 8 lubangnya dan baru setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan, dia membuka 5 lubang berturut-turut, pada dasarnya mempertahankan kecepatan 1 lubang dalam 3 hari. Dari 3 lubang sebelumnya, Lu Ye kini telah menjadi biksu 8 lubang, hanya selangkah lagi dari tingkat pertama. Ling Qi. Kecepatan kultivasi semacam ini sungguh mencengangkan. Lu Ye tidak tahu seberapa cepat orang lain berlatih, tetapi sangat mustahil baginya untuk bisa secepat dirinya sendiri. Karena dia telah menelan terlalu banyak ramuan dalam setengah bulan terakhir. Pada saat ini, ia akhirnya menegaskan satu hal, yaitu memang tidak ada bahaya besar yang tersembunyi dalam praktik penggunaan narkoba yang dilakukannya. Kekuatan spiritualnya masih murni seperti dulu, dan tidak ada ketidakjelasan kekuatan spiritual atau penumpukan erisipelas seperti sebelumnya. Disebutkan oleh kepala sekolah sebelumnya. Pil Qi darah dan pil Yunling semuanya telah dikonsumsi, dan penghalang lubang ke-9 belum rusak, yang membuat Lu Ye merasa sedikit tidak nyaman. Dia mencoba menghirup dan mengeluarkan energi spiritual untuk berlatih, tetapi menemukan bahwa efisiensi dari latihan tersebut sangat rendah, dan sulit baginya untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi dari luar ke dalam tubuhnya. Tentu saja, itu bukannya tanpa efek. Lu Ye memperkirakan jika dia berlatih di sini selama 3-5 bulan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menembus penghalang spiritual dari celah ke-9. Pada bulan Maret dan Mei, ada terlalu banyak variabel. Lu Ye harus mencapai alam Ling Qi sesegera mungkin agar tidak memenuhi syarat untuk bertahan hidup di medan perang. Diam-diam dia menyesali kepala sekolah tidak menyiapkan ramuan lagi untuknya. Ini adalah sesuatu yang dia pikirkan. Secara umum, bagi mereka yang baru mulai berlatih seperti Lu Ye, cara berlatih yang benar adalah dengan meminum pil pengumpul roh setiap 3-5 hari frekuensi menelan pil semangat. Kepala sekolah menyiapkan 20 pil untuknya sekaligus. Menghitung apa yang sudah dia miliki, itu sudah cukup baginya untuk berlatih dalam waktu yang lama, belum lagi beberapa Qi dan pil darah. Siapa sangka dia mengonsumsi obat-obatan seperti makan kacang-kacangan dan mengonsumsi semua obat mujarab hanya dalam waktu setengah bulan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berlatih seperti ini. Bagi para biku, menghirup energi spiritual atau menggunakan batu spiritual adalah cara yang ortodoks dan aman untuk berlatih.